dari kelompok 2, saya Muhammad Aldo Pratama, absen 16. Saya Alia Rofiah dari absen 4. Saya Ahmad Ramadhani dari absen 1. Saya Ridwan Mardiansyah dari absen 29. Saya Muhammad Riksan absen 20. Saya Novel Ardiansyah absen 27. Saya Pak Susan Tabrani dari absen 6. Foya-foya merupakan gaya hidup yang bersenang-senang. Gaya hidup ini berkaitan dengan menghambur-hamburkan uang yang dimiliki. Perilaku ini pun perlu dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dalil hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya dalam Islam sangat dilarang keras karena termasuk boros dan perbuatan setan. Contoh hidup berfoya-foya yaitu 1. Membeli barang yang tidak dibutuhkan. 2. Selalu memilih makan makanan yang mewah. 3. Sering mentraktir teman. Berikut ada pula cara menghindari hidup berfoya-foya, yaitu 1. Belanja sesuai dengan kebutuhan. 2. Bergaya hidup sederhana. 3. Selalu bersyukur. 4. Bersikap rendah hati. Ada pula dampak dari hidup berfoya-foya. 1. Menumpuknya tagihan. 2. Hidup akan selalu merasa iri dan dengki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riya. Riya merupakan suatu perbuatan yang tercela dalam Islam. Dan riya merupakan suatu perbuatan yang memperlihatkan atau pamer kepada orang lain dan melebih-lebihkan demi mendapatkan suatu pujian. Dan untuk mencegah terjadinya riya, ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan dan kita tanamkan dalam hati kita. Yang pertama, selalu mengingat Allah, selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, selalu dalam pengawasan Allah. Dan yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu hal dengan ikhlas dan tanpa memikirkan pujian dari orang lain. Dalil mengenai riya yang berbunyi, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu yu'minuna nasa wa la yaquluna la ilaha illa qalilan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka terlalu dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Tentunya di hadapan manusia mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Memperjelaskan tentang sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah secara bahasa artinya mendengarkan. Sum'ah secara istilah artinya memperdengarkan atau memberitahukan amal ibadah kita terhadap orang lain agar kita mendapatkan pujian atau pujaan serta mendapatkan sanjungan dari orang lain. Berikut adalah cara-cara menghindari tentang sum'ah. Ada 6, yaitu 1. Dengan meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. 3. Memohon pertolongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperbanyak tentang keingatan kematian. Dan 6. Membiasakan dalil sum'ah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman pula kepada hari akhir. Contoh sum'ah, membaca Al-Quran dengan lantang agar dipuji orang lain atau bersedekah hanya untuk mendapat pujian. Dampak sum'ah, kehilangan pahala, dimurkai Allah SWT, dan dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat. Apa artinya takabur? Oke, takabur adalah sifat sombong atau membanggakan diri sendiri yang berlebihan. Contoh takabur: 1. Merasa diri lebih sempurna dari orang lain. 2. Meremehkan orang lain. 3. Suka memuji diri sendiri. 4. Gila memuji. 5. Merasa memiliki banyak harta dan ilmu. Hadis takabur, yaitu bismillahirrahmanirrahim, walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya yaitu tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 36. Cara menghindari sikap takabur yaitu 1. Menyadari kekurangan diri sendiri. Nomor 2 yaitu menyadari bahwa hidupnya hanya sementara. Nomor 3 yaitu berusaha bersikap baik terhadap orang lain. Nomor 4 yaitu
memiliki sifat rendah hati. Nomor 5 yaitu melakukan ibadah dengan ikhlas. Saya akan menjelaskan pada hadis yaitu suatu sifat seorang yang tidak senang mendapat kebahagiaan orang lain karena mendapatkan suatu nikmat dan ingin menghilangkan nikmat tersebut. Ada sebuah hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi yaqala injalakum wala kasaba inna la kasaba ya kulul rasana Nabi kama jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jamilah hasad karena hasad memakan kebahagiaan seperti aku memakan kayu bakar. Beberapa contoh hasad seperti orang yang tidak senang melihat orang lain sukses, senang melihat kekalahan orang lain dan meremehkan orang lain.